Instagram, Zoom, semua sudah online? Cek. Oke. Kita tunggu ya sekitar setengah menit lagi biar pas jam 3. Feedback dari Instagram, Facebook dan juga Zoom, suaranya sudah oke atau belum? Zoom coba cek, dibalas di chat. Yang Zoom minta tolong di chat suaranya sudah oke atau belum. Yang Instagram dan Facebook juga tolong di chat kalau ada suara yang sudah oke atau belum, silakan di chat ya. Suara oke. Oke. Win comment. Nanti bila ada kualitas suara yang belum oke, bisa langsung di chat untuk bisa langsung diperbaiki oleh teknisi. Di Instagram belum ada suaranya. Instagramnya siapa yang belum ada suaranya? Darussalam Blok Aku, coba di chat, sudah ada suaranya. Nah itu tidak ada suaranya, tidak ada suaranya semuanya. Coba. Sudah. Coba komen cek suara. Cek suara. Instagram Darussalam, Instagram Nini Wafira, Facebook Darussalam, Zoom suaranya oke? Ini sudah oke. Ini Wafira sudah oke suara. Zoom monggo komen. Zoom gimana? Sudah oke? Mau siapa sih sama? Sudah gimana? Instagram Darussalam? Nggak bisa masuk Zoom biasanya di waiting roomnya itu. Sudah masuk itu? Instagram? Delay tadi. Delay. Ya, emang delay. Oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pondok Pesantren Darussalam yang hadir pada siang hari ini, Kiai Haji Bashir Syafaat selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Yang saya hormati Bapak Mas Rafi selaku perwakilan dari Tanggul Informasi Pondok Pesantren Darussalam. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman wartawan, wali santri, wali murid, alumni dan masyarakat yang bergabung pada siang hari ini dalam acara konferensi pers terkait Tanggul Informasi Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Nihayatul Wafiroh, perwakilan dari keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Pertama yang ingin saya sampaikan, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam dapat melakukan press conference walaupun melalui online media darling. Semoga tidak mengurangi hikmah kita. Dan tujuan press conference ini adalah untuk memberikan jawaban-jawaban dari beberapa berita yang beredar dan juga ribuan kontak yang masuk ke kami, baik ke pengasuh, pengurus dan kepada keluarga besar Yayasan Darussalam yang lainnya terkait COVID. Bapak Ibu yang saya hormati,
pertama yang saya sampaikan adalah saya ingin mengatakan bahwa COVID-19 bukan aib. COVID-19 bukan aib. Dan COVID-19 adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini tidak ada alasan apapun untuk melakukan pengucilan, untuk menyebarkan berita-berita hoax. Yang ada adalah bagaimana kita ke depannya bisa lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti press release-nya akan kami sampaikan melalui media sosial setelah press conference ini berakhir. Yang pertama saya sampaikan adalah Pondok Pesantren Darussalam memiliki konsen yang luar biasa terhadap COVID. Ini terbukti dari awal pertama ketika COVID masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Kita di Pondok Pesantren Darussalam pertengahan bulan Maret setelah ada haul terakhir, lalu ada konser Didi Kempot tanggal 15 Maret. Setelah itu ada pemberitahuan dari pemerintah untuk melakukan work from home, school from home. Saat itu juga Pondok Pesantren Darussalam melakukan karantina kepada seluruh santrinya. Jadi seluruh santri dilakukan karantina, tidak ada sekolah yang keluar dari lingkungan pesantren. Kemudian Maret hingga awal April santri mulai dipulangkan secara bertahap. Pesantren menyediakan armada bis untuk santri-santri yang wilayahnya dapat terjangkau dengan bis seperti Sumatera, seluruh Jawa, lalu juga di Bali. Pesantren juga melakukan pengawalan ketat kepada santri yang pulang ke daerah-daerah asal seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa daerah yang lainnya. Setelah itu, santri melakukan belajar dari rumah, melakukan study from home. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pesantren dilakukan secara daring. Bulan puasa full ada pengajian yang dilakukan dan itu dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Kemudian pada pertengahan bulan Juni dan Juli mulai santri kembali ke pesantren. Itu pun dengan protokol yang sangat ketat. Salah satunya yaitu santri tidak bisa kembali ke pesantren tanpa melakukan rapid test, tanpa membawa surat sehat dari wilayah masing-masing. Seperti contoh, wilayah Sumatera ada sekitar 800 santri dari wilayah Sumatera mulai Aceh hingga Lampung. Kita melakukan rapid test di Lampung dengan bantuan pemerintah setempat dan juga berbagai pihak yang membantu. Begitu juga yang dari Kalimantan, Sulawesi, sebelum mengambil penerbangan mereka juga dilakukan rapid test. Dan sesampainya mereka di pesantren, sebelum bercampur dengan santri yang lainnya, mereka juga harus melakukan karantina. Karantina dilakukan sesuai prosedur, yaitu 14 hari, baru kemudian mereka bisa kembali ke asrama. Di pesantren pun kita menyediakan rapid test, kita menyediakan sekitar 7.000 rapid test untuk santri, sehingga kita melakukan juga dengan bekerjasama Dinas Kesehatan melakukan rapid test. Setelah rapid test, isolasi kedatangan, juga pesantren menerapkan untuk tidak melakukan kontak dengan orang luar. Jadi santri dilarang bertemu dengan orang luar, dengan keluarganya juga dilarang. Oleh sebab itu, santri ketika orang tuanya akan hadir, akan bertemu, mereka harus menitipkan barangnya ke pengurus, tidak bisa secara langsung bertemu dengan santrinya. Karena ini untuk meminimalisir kontak santri dengan orang luar. Prosedur memakai masker, isolasi, dan tentu pencuci tangan terus kita lakukan. Di samping itu, ketika ada santri sakit, kita sudah melakukan pemisahan. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang Pak Dr. Kur, ini dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit
Genteng, RSUD Genteng. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu lalu saya akan menyampaikan kronologinya secara umum. Beberapa santri mengeluh sakit. Kita di Pusat Kesehatan Pondok Pesantren mencoba memfasilitasi dengan melakukan rapid test dan juga pengobatan, dan juga kita melakukan pemisahan kepada santri-santri yang dirasa memiliki penyakit yang bisa menular. Kita menyediakan rusunawa, tempat isolasi yang bisa untuk melakukan penyembuhan bagi santri. Lalu beberapa santri yang sakit mereka pulang, dan pada Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pagi ada beberapa santri yang pulang lalu melakukan rapid test di puskesmas masing-masing. Di puskesmas tempat mereka tinggal ternyata mereka reaktif. Hari itu ada 2 santri di Tampo, ada dua santri di Tampo dan Tembok Rejo Moncar dinyatakan reaktif. Kemudian ada juga dari beberapa daerah. Lalu informasi tersebut masuk ke Dinas Kesehatan. Pada tanggal 16 Agustus melalui inisiatif sendiri, Pondok Pesantren Darussalam melakukan rapid test massal. Total ada 502 santri yang mengikuti rapid test tanggal 16 Agustus. Dari 502 santri ini gabungan putra dan putri. Ini adalah 30%-nya hasil tracing dari 3 santri yang sebelumnya dinyatakan reaktif hasil swabnya. Setelah itu 70% santri yang hari itu sakit menjalani isolasi di pondok pesantren. Jadi kita melakukan rapid test ini ada 2 kelompok yang kita rapid. Pertama adalah kelompok yang berhubungan langsung dengan 3 santri yang sudah pulang duluan dan sudah melakukan rapid test dan dinyatakan reaktif, dan yang lainnya adalah santri-santri yang saat itu sedang kondisinya tidak baik atau sedang sakit. Tanggal 16 Agustus sore diketahui jika ada 92 santri putri. 92 santri putri dinyatakan reaktif. Minggu malam saat itu juga, malam itu pesantren Darussalam melakukan isolasi pada 92 santri yang dinyatakan reaktif. Dan mereka adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi mereka masih biasa, sehat alhamdulillah, cuman hasilnya reaktif. Dengan lalu yang kedua santri yang hasil swabnya negatif juga dipisahkan. Kemudian dilakukan swab pada tanggal 18 Agustus pagi. Dilakukan swab di 2 rumah sakit dengan bantuan rumah sakit, yakni Rumah Sakit RSUD Belambangan yang dipimpin oleh Bu Indah, dan RSUD Genteng yang dipimpin oleh Dr. Kur. Terima kasih Pak Dr. Kur, Bu Indah, dan juga Pak Rio selaku Kepala Dinas Kesehatan. Kami melakukan melakukan swab, dan diberi kabar bahwa ada 4 santri yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini keempat santri tersebut sudah mendapatkan perawatan yang bagus, diisolasi di Rumah Sakit RSUD Genteng, ya Prof. Dan nanti Pak Dr. Kur bisa menjelaskan kondisi santrinya seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita di pondok pesantren tidak ingin menutupi informasi apapun, namun juga ini sebagai bentuk antisipasi kita untuk tidak adanya berita hoax yang beredar di masyarakat. Jadi memang ada 4 santri kami yang saat ini sedang diisolasi di Rumah Sakit Genteng. Dan seperti yang saya katakan awal, COVID ini bukan aib. COVID ini bisa menyerang siapa saja, dan yang jelas COVID ini bisa disembuhkan. Oleh sebab itu, kami juga di Pondok Pesantren Darussalam melakukan langkah-langkah. Yang pertama kita melakukan isolasi. Ada 1 gedung yang memang dikhususkan untuk melakukan isolasi. Jadi saat ini 88 santri putri diisolasi,
yang kemarin diswab diisolasi semua. Lalu juga kita punya ruang isolasi, ruang karantina untuk santri putra yang sedang sakit, tapi hasil rapidnya negatif, dan juga santri putri yang sedang sakit dan hasilnya tidak reaktif. Jadi ada 3 tempat untuk yang sedang kita lakukan karantina. Pertama untuk yang hasilnya reaktif, yang kedua adalah santri yang sakit tapi hasilnya non reaktif, dan yang ketiga adalah santri putri yang sakit dan hasilnya non reaktif. Yang kedua yang kita lakukan adalah tracing. Kita melakukan tracing ke santri yang berhubungan atau pernah berkomunikasi dengan beberapa santri yang dinyatakan positif. Selanjutnya kita juga melakukan pengetatan pada aktivitas-aktivitas yang ada di pondok pesantren ini, seperti untuk kunjungan ke masyayikh kita tutup, ke pengasuh kita tutup, ziarah ke makam juga kita tutup. Dan yang jelas seperti yang sudah kita laksanakan bahwa untuk orang tua wali santri belum bisa bertemu langsung dengan anak-anak santri-santri yang ada, karena untuk mencegah kontak langsung dengan luar. Dan yang jelas dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya, kami dengan hasil diskusi kami pondok pesantren dan juga dengan dinas kesehatan dan juga dengan Kementerian Kesehatan, saya sejak semalam sudah aktif berkomunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk juga bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di sini. Itu adalah kita mengambil keputusan bahwa seluruh santri dilarang untuk dibawa pulang. Kami mohon maaf sekali untuk keputusan ini. Pasti ini berat buat Bapak Ibu wali santri dan tentu berat buat kami. Tapi ini harus kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID. Dengan di pesantren, insya Allah kita akan melakukan isolasi total. Oleh sebab itu, kami mohon pengertian dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya yang saya sampaikan, banyak beredar berita-berita yang mungkin secara kebenarannya perlu kita pertanyakan. Oleh sebab itu kami mohon kepada masyarakat, wali santri, alumni, dan tentu juga kepada teman-teman media untuk melakukan tabayun bila ada berita-berita yang terkait dengan pondok pesantren. Nanti akan disampaikan juga nomor telepon yang terkait dengan informasi tangguh informasi Yayasan Pondok Pesantren Darussalam ini. Nanti bila ada Bapak Ibu yang membutuhkan informasi bagaimana kondisi anak-anak saya, anak Bapak Ibu semuanya bisa mengontak di situ. Jadi tabayun harus kita utamakan. Terakhir, kami dengan segala kerendahan hati memohon support dari semua pihak. Tolong jangan memberikan berita yang negatif. Kita sudah waktunya untuk melakukan gerakan bersama agar bagaimana anak-anak kita ini, santri ini bisa sehat kembali, bisa melakukan aktivitasnya. Jadi support kami, doakan kami untuk segenap keluarga besar Yayasan Darussalam ini bisa melakukan yang terbaik. Dan untuk para wali santri mohon jangan panik. Insya Allah kami melakukan yang terbaik yang kami mampu kepada santri-santri yang sekarang ini masih di dalam kondisi sakit. Kami telah menyiapkan banyak alternatif, langkah-langkah, dan tenaga medis insya Allah 24 jam akan standby di sini. Kita mendapat full support bukan hanya dari dinas kesehatan, tapi juga langsung dari Kementerian Kesehatan yang akan mengirimkan relawannya datang ke Banyuwangi, ke Darussalam ini untuk memberikan support kepada seluruh santri. Jadi Bapak Ibu yang putra-putrinya ada di Banyuwangi, di Pondok Pesantren Darussalam, mohon kiranya untuk bersabar, mendoakan putra-putrinya, jangan panik. Insya Allah kita semua dengan dukungan dan doa panjenengan semua, kita bisa melewati kondisi ini dengan baik. Terakhir, untuk teman-teman wartawan, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Bila untuk teman-teman wartawan ingin mengontak, mendapatkan informasi atau wawancara,
Untuk teman-teman wartawan silakan langsung kontak nomor saya, nanti akan kita sebarkan press release-nya beserta nomor telepon saya, dan juga untuk wali santri yang membutuhkan informasi nanti akan segera disampaikan nomor teleponnya. Sebelum disampaikan nomor telepon, saya meminta untuk Pak Dr. Kur untuk bisa menyampaikan beberapa penjelasannya. Monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu, ini ya, Bapak Ibu. Geser dulu Pak, untuk keran. Tempat dulu. Biar kelihatan. Oke, siap. Terima kasih. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Bekasum, kemudian teman-teman dari media. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang telah diutarakan dari Ibu Nihayatul Mahmudiyah tadi mengenai kondisi santri yang ada di Bekasum ini, ada beberapa memang konflik. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pondok pesantren saya rasa sudah luar biasa Ibu. Jadi ini sejalan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang akan dikerjakan oleh dinas kesehatan atau di rumah sakit. Jadi yang pertama mungkin cukup cepat ya tindakannya. Begitu ada santri yang terdeteksi RDT reaktif. Reaktif ini belum tentu konfirm ya. Jadi reaktif itu pemeriksaan tercepat ya. Ini belum tentu konfirm. Kemudian dilanjutkan dengan swab, dan beberapa memang ada yang konfirm, langsung dilakukan isolasi. Jadi sesuai dengan pedomannya, memang begitu konfirm tanpa gejala ringan, itu bisa diupayakan isolasi mandiri di rumah atau tempat isolasi yang representatif, gitu kira-kira. Jadi upaya-upaya ini sudah sejalan. Kemudian hari ini kami dari Dinas Kesehatan dan diwakili oleh Puskesmas Tegalsari dan dari Rumah Sakit Umum Genteng mencoba melakukan semacam screening ya. Jadi screening ke teman-teman yang ada gejala maupun yang sudah konfirm. Nanti diperlukan tidak langkah-langkah lanjutan untuk penata laksanaan dari teman-teman santri ini. Jadi nanti pada prinsipnya walaupun konfirm positif, gejala ringan tanpa gejala bisa isolasi mandiri di rumah atau di tempat yang bisa ditunjuk, begitu. Kemudian sekali lagi kami lakukan screening pada sore hari ini untuk mencari kira-kira melanjutkan ya, kira-kira adakah teman-teman santri ini yang perlu penata laksanaan selanjutnya. Untuk santri yang sudah masuk di isolasi di Genteng, gitu ya, kondisinya saya laporkan stabil, baik. Besok direncanakan pulang, dilanjutkan isolasi di pondok pesantren lagi. Jadi insya Allah besok bisa pulang, dan sekali lagi dilanjutkan isolasi di pondok pesantren. Jadi pedoman yang terbaru, pedoman revisi 5 tentang COVID ini, begitu konfirm positif, kemudian tidak bergejala, cukup diisolasi mandiri selama 10 hari. Kalau tidak ada gejala, ya sudah dinyatakan sembuh ya. Tidak perlu swab ulang ya. Ini untuk pedoman yang revisi 5 yang terbaru. Kalau ada keluhan, diisolasi selama ada keluhan ya, minimal 10 hari. Begitu keluhan ini hilang, kira-kira tambah 3 hari sudah dinyatakan sembuh. Jadi mudah-mudahan adik-adik santri yang ada di Blok Agung sini, di Darussalam sini, tapi saya rasa stabil semuanya. Iya. Jadi laporannya dari teman-teman di rumah sakit, insya Allah
kondisinya stabil. Jadi cukup isolasi mandiri, kemudian sambil diamatin menaikkan daya tahan tubuh, imunitasnya dengan beraktivitas seperti biasa, gizinya dicukupin, vitamin dan sebagainya. Ya, nanti isolasi 10 hari dinyatakan sembuh, begitu. Kemudian kalau nanti ditemukan dalam perjalanannya ditemukan ada yang bergejala, mudah-mudahan tidak, Genteng rumah sakit Genteng akan secara proaktif untuk bisa mengambil alih penata laksanaan ini. Jadi nanti seperti itu kira-kira skenario yang akan kita jalankan. Kemudian untuk untuk pondok pesantren Darussalam Blok sendiri sudah tepat yang di langkah-langkahnya, yaitu melakukan istilahnya karantina dulu untuk seluruh santri yang ada. Jadi memang dibatasi supaya tidak kontak dengan yang di luar dulu, paling tidak selama 14 hari kebelakang, begitu. Ya. Wali santri mungkin orang tua betul mungkin ada yang gopo dan sebagainya, pengen ngambil utang-utangnya yang betul harus tetap di sini. Ya. Tetap di pondok pesantren untuk dilakukan isolasi. Karena kalau di luar nanti justru tidak bisa mengamati dengan baik, tambah berisiko, begitu. Iya. Perjalanannya juga nanti di rumah juga tidak diawasi dengan baik. Salah kalau di pondok pesantren mungkin bisa terawasi dengan baik. Rencananya kita akan menugaskan teman-teman medis. Jadi puskesmas nanti akan kita gilir, bukan hanya dari Tegalsari, tapi puskesmas juga di Banyuwangi ini. Kita akan buatkan jadwal sambil mengamati teman-teman santri yang ada di sini. Kalau begitu ada keluhan, langsung dilakukan penata laksanaan sesuai dengan protokol COVID. Ya, jadi mungkin rapid test dulu. Kalau memang hasilnya reaktif, sesuai dan sebagainya. Kalau memang sakit perlu penata laksanaan langsung dihandle oleh rumah sakit, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, sekali lagi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini cukup luar biasa, mendukung memang agenda dari Dinas Kesehatan atau pemerintah kabupaten sehingga membatasi penyebaran COVID-19 ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dr. Pur. Ini beliau ini sudah banyak membantu sejak dahulu, menjadi rujukan saya kalau ada apa-apa. Selanjutnya saya minta Pak Mas Rafi, gabung dengan kita, ini perwakilan dari Ketua Alumni Darussalam Al-Adab yang tentunya juga menjadi tulang punggung kita ketika kita menangani persoalan-persoalan seperti ini, Pak Imam Sapat Matenun Rawu. Pak Mas Rafi, monggo untuk menyampaikan, bisa di situ saja Pak, sudah ditutup ininya bisa. Untuk menyampaikan nomor kontak, nanti juga bisa dilihat di website ya. Di semua akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi informasi yang telah disampaikan oleh Bu Niaya, agar wali santri khususnya umumnya masyarakat dan alumni memperoleh informasi yang akurat, tidak salah, maka tolong bisa menghubungi call center kami, pertama call center pelayanan santri Ketua Pondok Putra 085 258 384 772. Kemudian Ketua Pondok Putri Utara 082 335 161 780. Untuk Ketua Pondok Putri Selatan 081 249 759 229. Bagi wali santri yang putra-putrinya di ruang perawatan kesehatan atau di isolasi,
bisa menghubungi call center pelayanan santri ruang kesehatan. Untuk putra 081 381 456 752 atas nama Ahmad Fadil Ilhami. Untuk santri putri 085 219 955 810 atas nama Sayu Ida Saadatus Syarifah, atau 081 216 515 198 atas nama Ilma Malili. Jadi sekali lagi, agar wali santri tidak simpang siur informasinya, tolong bisa menghubungi call center kami yang telah kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan atas doa kita bersama, musibah atau kasus yang menimpa di Pondok Pesantren Darussalam bisa segera diatasi dan sembuh seperti sedia kala. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong zoomnya dibenerin, Mas. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti seluruh informasi ini baik mulai press release kami terkait kronologi dan juga seluruh nomor telepon akan kami publish di seluruh media sosial dan juga website resmi dari Pondok Pesantren Darussalam, dan juga tentu di akun pribadi keluarga kami di Keluarga Besar Darussalam. Sebelum kita akhiri, saya mohon kepada Kiai Haji Mubarak Syafaat untuk bisa memimpin doa agar kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk menghadapi ini semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sallimu nabiyana wa sallimu ahlana wa auladana wa qaribana wa ahbabana wa mu'allimina wa ta'limina wa istiqamana wa jirana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazarina wa qadrina wa jannana wa bayna min syarri zalzalatil ardi wa harakatisha wa min syarri lamtarari wa sa'iqa bayna wa min syarri sayyara wa ta'atulata wa balafiratan wa kubat wa rajah wa min syarri wabah ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت الشياطين ومكيدها ومن الدرجات والفتن والمصائب ومختلفتها من كل بلاء الدين والآخرة بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian konferensi pers kami dari Keluarga Besar Yayasan Darussalam. Dan lagi kami mohon doa, support, dorongan dan juga perhatian semuanya agar kami bisa melewati dan ini semua dengan baik, dan agar kami bisa memberikan yang terbaik. Seluruh santri yang saat ini sedang kondisi sakit bisa sembuh. Sekali lagi, tolong jangan membuat kondisi lebih buruk lagi dengan membuat kegaduhan dan menyebarkan berita-berita yang tentu belum jelas kebenarannya. Oleh sebab itu, kami sekali lagi mohon untuk segala berita untuk dilakukan tabayun ke pondok pesantren, dan pada seluruh wali santri mohon doanya, jangan panik Bapak Ibu. Insya Allah kami melakukan dengan bantuan dinas kesehatan, kami akan melakukan sebaik-baiknya yang kami mampu. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak saya. Ini kan terpul.